Namamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kekuatan iman menjadi suatu yang memperoleh karunia yang sangat besar meskipun seringkali terasa sudah tidak mungkin atau sia-sia atau bahkan seakan-akan Tuhan tidak mau mendengar. Apa yang diwartakan dalam surat kepada orang Ibrani? Bagaimanakah perjalanan iman Abraham, Ishak, dan Yakub? Abraham khususnya dikatakan bagaimana yang telah mati pucuk tetapi kemudian mendapat karunia keturunan. Bahkan dalam perjalanan dikatakan mereka ini orang-orang yang merasa tidak terhitungkan lagi, bahkan sebagai orang asing di dunia yang melambai-lambai tangan. Tetapi rahmat Tuhan selalu ada dan menyertai perjalanan bangsa manusia. Peristiwa para murid yang menghadapi tantangan topan dan ombak danau membuat mereka seakan-akan sudah habis harapan. Tetapi dikisahkan bagaimana Yesus yang sedang tidur di buritan. Kita tidak pengalaman perahu, tetapi dari baca-baca itu saya bayangkan kalau perahu itu supirnya yono ngarep loh. Ternyata kemudinya itu di belakang katanya. Jadi buritan itu bagian belakang yang di situ ada mesin-mesin pusat pengendali perahu. Dan Yesus dikatakan dia ada di situ. Yesus, dan tidak dikisahkan Yesus itu duduk tidur atau dia pegang kendali waktu itu tertidur, tapi ceritanya pokoknya Yesus ada di pusat kendali. Apakah kita menempatkan Yesus juga di tempat kendali kehidupan kita? Yang penting saya mau katakan itu, supaya kita dimampukan dan dikuatkan dalam iman dan percaya, walaupun kadang-kadang setiap hari-hari kita ada mengalami banyak perjuangan, tantangan, dan kesulitan, supaya kehadiran Yesus Kristus semakin membuat kita dimampukan
dan berdaya untuk menghadapi segala perjuangan, segala kesulitan dalam mewujud nyatakan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Dia menyertai kita kini dan sepanjang masa. Amin.